Makharijul huruf apa? Kalau makharijul huruf itu jamak, tempat keluarnya huruf-huruf. Nah, kalau mahroj tempat keluarnya huruf cuman satu, ya. Mahroj huruf, misalkan hamzah di mana? Kalau makharijul itu adalah jamaknya dari mahroj, tempat keluarnya huruf-huruf. Ya, jadi untuk semua huruf, ya. Huruf hijaiyah itu kan kita sepakati ada 29 ya. Nah, baik. Kalau sifat huruf itu adalah apa? Sifat huruf apa? Boleh dijawab? Sifat huruf apa? Sifat yang selalu menyertai huruf atau karakter suatu huruf. Baik. Yang pertama, lihat di sini di halaman 1 itu ada hamzah. Lihat, itu bukan alif ya, itu hamzah. Hamzah dalam Quran Utsmani dilihat. Hamzah qot'i ya. Lihat ada kepala ain. Cirinya. Itu adalah namanya hamzah qot'i. Hamzah yang bisa menerima harokat dan bisa dibaca di awal, di tengah, di akhir. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, hamzah ini, balik. Makhorijul huruf itu, kalau dibagi secara umum itu ada 5. Yang pertama, dari al-jauf. Apa itu al-jauf? Rongga yang terbentang dari tenggorokan hingga ke mulut. Namanya al-jauf. Ya, itu hurufnya cuman ada 3, yaitu huruf-huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Lebih spesifiknya adalah alif sebelumnya adalah fathah, iya sebelumnya adalah kasroh, dan wawu sebelumnya adalah dommah. Itu untuk huruf-huruf al-jauf ya. A, I, U, itu al-jauf namanya. Ya, mahroz al-jauf. Huruf-hurufnya adalah huruf-huruf mad. Ya, ada 3. Yang kedua adalah halqi atau tenggorokan. Ya, halqi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Di situ ada huruf hamzah dan ha. Orang sering menyebutnya ha besar. Ya, hamzah dan ha. Yang kedua, ada di tengah tenggorokan. Itu hurufnya ada 2 juga. Ada ain dan ha. Ha kecil. Ya, baik. Dan yang di halqi yang terakhir adalah di ujung tenggorokan. Itu ada huruf kho dan ghain. Baik ya. Ada huruf kho dan ghain. Nanti untuk bab makhorijul huruf, nanti ada rekaman di YouTube saya ya, bisa dilihat. Untuk nanti buat tambah-tambah penambahan pendalaman materi. Ya. Khawatir kalau di sini ditulis nanti waktunya terlalu terbatas, ya. Nah, jadi biar nggak lupa, nanti lihat di YouTube saya. Saya kemarin waktu Utsmani 1 saya sengaja rekam. Karena kan memang berbenturan dengan waktu ya, bukan itu permintaan dari Tholibah ya, yang dari teman-teman semua kemarin itu ya. Direkam aja Ustazah biar mudah untuk menghafal ya. Jadi untuk tambahan nanti dilihat. Baik. Yang ketiga adalah lisan. Ya, tadi sudah al-jauf, al-halqi, tenggorokan, dan lisan. Lisan itu lidah. Ya. Pertama di pangkal lisan, itu ada huruf qaf dan kaf. Ya, itu di pangkal lisan ada huruf qaf dan kaf. Perbedaannya, kalau qaf itu pangkal lidah, ke arah langit-langit ya, lebih dalam daripada di atasnya langit-langit huruf kaf, atau secara bahasanya lebih mudahnya
langit-langit yang lunak. Kita rasakan kan langit-langit itu ada yang keras, ada yang lunak tuh ya. Nah, qaf itu di yang lunaknya. Aqo, dekat anak lidah. Yang kecil tuh. Nah, itu di situ untuk langit-langitnya huruf qaf. Yang kedua kaf sama, dia masih di pangkal lidah, bedanya ke langit-langitnya. Kalau kaf itu langit-langit di antara langit-langit yang lunak dan yang keras. Ak lebih ke depan lagi. Ak ini langit-langit ya. Ini untuk qaf di sini, ini kaf di sini di depannya ya. Ak bisa dipahami? Gitu ya. Selanjutnya di tengah lidah. Ini lidah. Tengah lidah ini ada huruf jim, shin, dan ya. Shinnya sin yang besar ya, sin ada titik 3 tuh ya. Itu di tengah lidah ke arah langit-langit. Aj, ai, ash. Ya. Perbedaannya kalau jim bertemu langit-langit, kalau untuk huruf ya dan huruf shin itu mengarah ke langit-langit. Baik. Ada selanjutnya di sisi lidah ada huruf dod. Dod. Od. 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 Dod ya. Dod. Ya. Di situ sisi lidah itu ada dod. Tadi pangkal lidah sudah, tengah lidah sudah, sisi lidah sudah. Ya, paham? Ya. Untuk di ujung masih sisi lidah bagian bawah, nih sisi lidah itu kan bagi 3. Ada sisi lidah pangkal, sisi lidah tengah, dan sisi lidah bagian bawah. Sisi lidah bagian bawah hingga ke ujung lidah itu ada huruf lam. Al. Al. Jadi huruf lam itu mahroznya dari sisi lidah bagian bawah hingga ke ujung lidah. Bertemunya ujung lidah. Ke langit-langit. Al. Al. Baik. Lanjut ke ujung lidah. Di situ ada huruf nun. Ya. Nun itu mahrojnya di ujung lidah. Ke langit-langit ya. Ke langit-langit langit-langit disertai dengan gunnah. Ya. Ke langit-langit di bawahnya langit-langit huruf lam dan disertai dengan gunnah. An. Baik. Selanjutnya masih di ujung lidah itu ada huruf ro. Ya. Huruf ro itu di ujung lidah lebih dalam ke langit-langit, lebih dalam daripada huruf apa tadi nun. Ya. Ar. Ya. Dan masih ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Apa itu pangkal gigi seri atas? Itu tempat pertama tumbuh gigi. Di situ ada huruf to, ta, dan dal. Ato. Ade. Ya. Satu lagi at. Ya. Dan ujung lidah lagi dia mengarah ke ujung gigi seri bagian atas itu ada 3 huruf. Ada zo, ada za, ada sa. Az. As. Az. Ya, baik. Lanjut lagi. Masih lidah. Lidah tuh paling banyak tuh, ada 10 item untuk lidah ya. Masih lidah. Lidah kita mustakin, diam. Dia mengarah ke mana? Ke ujung gigi seri bagian bawah. Itu ada huruf sod, sin, dan zai. As, as, az. Ya, itu. Selanjutnya mahroz bibir. As-safatain. Ya, ada huruf fa. Fa itu mahroznya adalah di badan bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Af. Badan bibir bawah itu di dalam ya, nggak kelihatan. Bukan gitu ya. Bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sebentar, Mat, saya cas dulu ya, ini habis.
Bentar Umahat ya. Baik, sampai huruf apa tadi kita? Fa ya. Tes. Gimana suaranya? Suaranya gimana, Umar? Bentar ya. Ini kayaknya ada ini salah ini. Kayaknya ini ada gangguan deh ini headsetnya nih. Kalau segini gimana? Kalau segini gimana? Cukup segini. Apa nih ya? Namanya online pasti banyak kendala teknis ya. Baik, kita lanjut ke huruf fa ya. Tadi fa, asafatain. Ya, fa itu badan bibir bawah. Ini bibir kita, badannya berarti di dalam. Oh, di sini ya, ketemu dengan ujung gigi seri atas. Af, af, af. Bisa dilihat? Ya, itu untuk huruf fa. Dan huruf mim dan ba itu bertemu dua bibir. Am, ab, am, ab. Bertemunya natural saja, ya. Am, ab. Nah, gitu ya. Baik. Dan huruf wawu bertemunya dua bibir tapi dengan cara dimonyongkan. Dimonyongkan seperti kita mengucapkan huruf U tetapi natural. U, U, U. Itu untuk wawu, berkumpulnya dua bibir. Ya. Dan yang terakhir, itu ada hoisium, rongga hidung. Di situ hanya ada dua huruf, yaitu mim dan nun. Jadi mim dan nun itu dia punya mahroz ganda ya. Nah itu untuk bab mahroz. Karena kalau diterangkan semuanya juga nanti nggak apa-apa, kita kan kalau kenapa cepat Ustazah nggak apa-apa, nanti juga di pertemuan yang akan datang, setiap pertemuan kita akan selalu bahas, ya, diulang-ulang kembali. Jadi biar lebih melekat gitu ya. Baik. Ada sampai di sini ada pertanyaan tentang bab mahroz. Silakan. Kita sharing ya, di sini kita sharing ya, nggak jangan apa jangan sungkan. Jangan takut salah, kita kan lagi belajar semuanya. Ada pertanyaan? Untuk waktu Usmani 1, batch 7 kemarin, untuk bab mahroz itu kalau nggak salah saya bagi 3 bagian, 3 pertemuan. Tapi detil gitu ya. Tapi karena ini sudah masuknya ke Usmani 2 gitu ya. Nanti kalau misalkan saya bahas detil juga, khawatirnya nanti banyak materi yang lain tidak tersampaikan. Gitu ya. Jadi setiap setiap pertemuan kita akan bahas, selalu tidak akan lepas dari bab mahroz dan sifat. Gitu ya. Seperti itu. Walaupun kita agak cepat karena pertama durasi waktu, yang kedua karena padatnya kurikulum atau silabus. Ya, gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan yang berkenan, boleh dilihat untuk pendalaman materi di YouTube saya. Sengaja saya rekam kemarin karena permintaan Tolibah ya. Biar ini kayak biar ada murojaah di rumah katanya gitu. Biar disinkronkan dengan catatan. Baik. Kalau tidak ada kita langsung ya ke halaman 1. Ya.
Tadi kita sudah bahas tentang bab mahroj. Sekarang halaman 1 di situ ada bab harokat. Ada fathah, ada kasroh, dan ada dhammah. Ya. Untuk fathah, ya kuncinya dibuka bibir kita. A, A, A. Tapi lidah kita dalam keadaan mustaqim, diam. Tidak diangkat lidahnya. Jadi fathahnya orang Arab itu adalah fathah pertengahan. Tidak boleh terlalu lebar. Nanti khawatir jadi tebal. Oh, tidak. Tidak juga terlalu bawah. Khawatirnya nanti jadi imalah. Jadi e. Jadi kita pertengahan. A, a, a. Bukan tidak. A'udzu billah. Paham? Ya, ya. Fathahnya orang Arab itu adalah fathahnya pertengahan. Jadi enggak terlalu terbuka, jadi tebal, tidak terlalu juga turun. Jadi jadinya, jadi imalah. E, tidak. Tidak, tidak. Tapi natural. Lidah kita dalam keadaan mustaqim, diam. A'u, paham? Ya, untuk fathah. Untuk kasroh, dia turunkan rahangnya. I, I, I. Tadi A, sekarang I. Turunkan rahangnya. I, ya. I. Seperti mahroznya huruf ya. Tengah lidahnya naik dikit. I, I, I. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Karena kalau nggak diturunkan, nanti rahangnya nanti seperti samar. Nggak bisa. Harus jelas. I, gitu ya. Dan yang terakhir adalah dhammah. Dhammah adalah memonyongkan dua bibir kita. U, U, U. Jadi, dhammah memonyongkan, jangan sampai U. Nah, nggak jelas, ambigu. Ya, harus jelas. Itu masuknya ke itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Ya, jadi bacaan Quran kita masuk kategori tartil bukan hanya saja dari sempurna mahroj dan sifat, tetapi itmamul harokat atau kesempurnaan harokat juga itu menunjang. Ya, jangan sampai kayak yang malas. Jadi artikulasinya tidak akan jelas. Keluarnya nggak akan jelas, gitu ya. Jadi harus dijelas. Fathah dibuka, I turunkan, U monyongkan. A, I, U. A, I, U. A'udzu billah. Tidak. A'udzu billah. Nggak seperti itu. Kayak yang males. Ya. Apalagi kayak yang kumur-kumur gitu ya. Nggak jelas banget. Ya. Paham? Salah ya. Baik. Ini untuk harokat kita sudah kholas. Ada pertanyaan untuk harokat? Nanti kita baca bareng-bareng ya. Ada pertanyaan tentang harokat? Ada yang boleh sharingkan? Ada yang boleh sharingkan tentang bab harokat? Tidak, kita lanjut ke sukun. Sebelahnya tuh ada sukun ya. Jadi sebelum kita ke talaki, saya kasih dulu materinya dulu sebentar ya. Jadi biar enak nanti talakinya ya. Kita lanjut ke sukun sebelahnya ya, yang di tengah ya. Baik. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau sudah cukup? Sudah jelas? Iya. Alhamdulillah. Keren. Sebentar ya. Ini kenapa ya? Sebentar ya, Umahat. Baik. Kita ke sukun. Sukun
Kalau tadi harokat, kita bahas harokat. Harokat itu artinya bergerak, ya. Bergerak apa? Bergerak menjauhi mahrojnya. Sedangkan yang namanya sukun itu artinya diam. Diam atau sakinah atau tenang. Jadi makanya ada nun sakinah, mim sakinah itu mim sukun sama saja ya. Jadi misalkan nih, mim itu kan dia mahrojnya bertemu dua bibir. Bertemu kan? Pakai nih harokat fathah ma. Berarti menjauh dari mahrojnya. Jadi terbuka. Ma gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi menjauh dari mahrojnya. Tadinya bertemu dua bibir ya dalam keadaan sukun, dia dikasih harokat fathah menjadi menjauh dari mahrojnya. Ma, mi, mu. Paham? Paham ya? Nah, itu bedanya antara fathah harokat dan sukun, ya. Jadi sukun itu adalah diam atau tenang. Kalau kita ingin tahu bunyi aslinya suatu huruf, yaitu dengan cara mensukunkan huruf itu atau mentasdidkan huruf itu. Ya, misalkan di sini ada huruf yang pertama hamzah. Hamzah kan ketika diharokat a, i, u. Nah, ketika dia dalam keadaan sukun, dia kan mahrojnya di pangkal tenggorokan. Dia menjadi dihentak. A, i, u. Sudah tidak ada suara lagi. Jadi kalau misalkan ditanya, bagaimana bunyi huruf hamzah? Silakan, ada jawab. Silakan dijawab. Bagaimana bunyi huruf hamzah? Silakan dijawab. Ayo Mahat, aktif. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Gimana? Bagaimana bunyi huruf hamzah? Bagaimana Bunda Yuli? A. Yang lain? Yang lain, bagaimana bunyi huruf hamzah? Yang lain gimana? Coba gimana Bunda Rani? Kasih contoh. A gitu. Yang lain? Satu lagi jawaban ya. Kita ngambil tiga option. Yang lain, silakan. Kita sharing di sini ya. Ada yang jawab? Apa sama jawabannya? Nggak ada suaranya, Bun? Bunda Vita nggak ada suaranya? Yang lain ada suaranya nggak Bunda Vita? Apa saya aja? Nggak ada suaranya Bunda Vita? Oke, baik. Kita ngambil dua option ya. Ya, baik. Untuk huruf hamzah, bunyi huruf hamzah itu adalah nggak bisa. Karena dia tertutup. Pita suaranya tertutup. Makanya ketika ada huruf hamzah disukunkan, maka dia dihentak. A. Udah nggak bisa keluar huruf lagi. A, I, U. Gitu ya. Baik. Sukun itu kalau dari ilmu dabat ya atau dabat itu ada ilmu yang mempelajari tentang harokat dan titik dalam rasem ya dalam Quran. Oh, tidak bagus jaringannya ya. Tapi suara saya terdengar, Bun. Alhamdulillah. Baik. Nah, sukun itu asalnya asluhunya dia diambil dari kepala kho ya, kepala kho begitu tuh. Gitu ya.
Kan kho gitu, kho ibu seperti itu kan, kho seperti itu. Nah, kepalanya diambil, sukun itu. Yang artinya khofif atau ringan. Itu ya. Kalau kita belajar tentang ilmu dabat atau tentang ilmu yang mempelajari tentang titik dan harokatnya suatu huruf dalam Al-Quran. Baik, ya. Yang kedua itu sebelahnya kita ada tasdid. Lihat ada tasdid. Nah, di tasdid, huruf tasdid itu kalau kita rinci itu ada 2 huruf ya. Yang pertama ada sukun, yang kedua ada harokat. Di sini lihat seperti huruf hamzah, itu ada tasdid. Yang pertama ada hamzah sukun, yang kedua ada hamzah berharokat fathah. Ya, maka harus dibacanya dilamakan. A, 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 gitu ya. A, i, a, u, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, kalau tasdid itu adalah asluhunya atau asal usulnya dari ilmu dabat itu diambil dari huruf kepala huruf shin yang artinya syadid atau kuat atau berat. Kalau tadi kan khofif ringan ya kalau untuk sukun, kalau shin itu syadid atau berat atau kuat gitu ya. Diambil dari kepala huruf shin. Tasdid dibagi menjadi 2. Ada yang pertama dihentakkan. Ya, dihentakkan. Cara membacanya dihentakkan. Gitu ya. Hurufnya adalah selain dari huruf mim dan nun. Dan kedua adalah dilamakan. Ya, dilamakan atau yang kita sering familiarnya digunakan. Itu untuk huruf mim tasdid dan nun tasdid.